Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Fredmianto Jato, NIRP 222-32918. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Prodi D3 Rekam Medis. Saya akan membawa materi sistem pencernaan dari dosen pengampu Bapak Henry Didiharto Escape Nurse MPD. Pengertian sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Proses pencernaan: mengunyah makanan dipotong-potong dan dikunyah oleh gigi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Menelan makanan didorong melalui kerongkongan. Saluran cerna: 1. Mulut, 2. Tenggorokan, 3. Kerongkongan, 4. Lambung, 5. Usus halus, 6. Usus besar, 7. Rektum, 8. Anus. Organ pencernaan tambahan: gigi, lidah, kelenjar ludah, kandung empedu, hati, dan pankreas. Proses pencernaan: pencernaan mekanis merupakan proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi kecil-kecil, misalnya penghancuran makanan dengan gigi atau dengan otot lambung. Pencernaan kimiawi merupakan proses perubahan molekul-molekul bahan organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Bagian rongga mulut: bagian luar yang sempit atau vestibula terdiri dari ruang antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Bagian dalam dilapisi oleh selaput lendir. Gigi sulung dan gigi tetap. Fungsi gigi seri memotong dan menggigit makanan. Gigi taring memutuskan atau merobek makanan yang keras dan liat. Gigi geraham mengunyah atau menggiling makanan yang sudah dipotong-potong. Ludah terdiri dari otot serat lintang atau lurik. Otot sadar dapat digerakkan ke seluruh arah, dilapisi selaput lendir. Lidah terbagi 3 bagian: 1. Radix lingua, 2. Dorsum lingua, 3. Apex lingua. Fungsi lidah: mengaduk makanan, membentuk suara sebagai alat pengecap, dan menelan serta merasakan makanan. Kelenjar ludah terdiri dari kelenjar parotis, kelenjar sublingualis, dan kelenjar submandibularis. Kelenjar ludah: semua kelenjar ludah menghasilkan air ludah atau saliva untuk membasahi rongga mulut dan makanan. Kira-kira 1600 cc saliva dikrisikan setiap hari. Lebih 99% saliva terdiri dari garam, urea, lendir, karbonat, lisosim, enzim penghancur bakteri, dan amilase. Yang dapat merangsang pengeluaran saliva adalah rangsangan parasimpatis, adanya makanan didorong mulut, di rongga mulut, membahui, melihat, dan memikirkan makanan, suara, memasak. Faring merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Yang panjangnya 7 cm, ada 3 bagian faring. Nasofaring, bagian superior atau bagian yang sama-sama tinggi dengan hidung. Orofaring, bagian media atau bagian yang sama tinggi dengan mulut. Terdapat amandel atau tosil di dinding lateral orofaring. Laryngofaring, bagian inferior atau bagian yang sama tinggi dengan laring. Esofagus dari mulut makanan menuju esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan
berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm, terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos. Pankreas letaknya di belakang lambung, panjangnya 15 cm, lebar 5 cm, berat rata-rata 60-90 gram. Strukturnya mirip kelenjar ludah, bagian-bagiannya kaput, korpus, dan ekor. Gaster atau lambung. Lambung merupakan organ otot berungga yang besar. Letaknya di bawah diafragma di depan pankreas dan limpa, agak ke sebelah kiri. Kapasitas lambung 1-2 liter. Lapisan lambung dari dalam keluar. Usus halus. Usus halus merupakan bagian yang berpangkal pada pilorus yang panjangnya 6 meter, merupakan saluran paling panjang. Fungsi usus halus: menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler darah dan saluran limfe, menyerap protein dalam bentuk asam amino, karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Bagian usus halus: duodenum, usus 12 jari, jejunum, ileum. Lapisan usus halus lapisan usus halus dari dalam keluar. Lapis 1, lapisan mukosa. 2, lapisan otot sirkuler atau muskulus sirkuler. 3, lapisan otot memanjang atau muskulus longitudinal. 4, lapisan serosa. Jejunum. Jejunum usus kosong, panjangnya 2-3 meter. Kelenjar usus menghasilkan enzim pencernaan seperti dihasilkan pankreas. Duodenum usus 12 jari, panjangnya kurang lebih dari 25 cm. Di duodenum bermuara 2 saluran, yaitu saluran getah pankreas dan saluran empedu. Getah empedu berfungsi mengemulsikan lemak dengan bantuan lipase. Getah pankreas menghasilkan enzim pencernaan. Ileum. Ileum usus penyerapan, panjangnya 4-5 meter. Di ileum makanan akan diserap oleh jonjot usus. Kolon atau usus besar. Usus besar atau kolon dilapisi oleh membran mukosa tanpa lipatan kecuali pada bagian rektum. Fungsi utamanya adalah mengabsorpsi air, membentuk massa feses, membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Dalam usus besar terdapat bakteri yaitu E. coli. Rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Rektum dan anal. Ini adalah gambar rektum dan anal. Hati letaknya di bagian atas rongga abdomen di sebelah kanan bawah di diafragma, beratnya 1,5 kg. Fungsi hati mengatur distribusi makanan, glukosa sampai ke glikogen. Hati dan otot mengatur protein darah, menyaring bakteri dan zat toksik, menghancurkan eritosit yang mati, mengubah profit A menjadi fit A, membuat empedu, mengubah NH3 menjadi ureum. Kantung empedu. Sebuah kantung berbentuk terong merupakan membran berotot, letaknya di dalam lobus di sebelah permukaan bawah hati, panjangnya 8-12 cm, berkapasitas 60 cm3. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh.
Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Kelenjar pencernaan terdiri dari organ, enzim, pengubah, dan hasil. Organ, kelenjar ludah, enzim amilase atau ptyalin, pengubah tepung, hasil disakarida. Organ lambung, enzim renin, pepsin, mengubah susu protein, hasil gumpalan kasein, pepton, proteosa. Organ pankreas, enzim amilase, tripsin, lipase, nuklease, mengubah tepung atau amilum, protein, dan pepton, lemak asam nukleat. Hasil maltosa, peptida dan asam amino, asam lemak dan gliserol, gula dan basa nitrogen. Organ usus halus, enzim maltase, laktase, sangkarase, erepsin, mengubah maltosa, laktosa, sakarosa, pepton. Hasil glukosa, galaktosa, glukosa, dan fruktosa, asam amino. Organ hati, enzim membentuk empedu, mengubah asam lemak, hasil sabun atau emulsi lemak. Sekian dan terima kasih materi yang saya bawakan tentang sistem pencernaan. Selamat siang.